Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas GK dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu Al-Nasikh wal Mansukh. Nah, sebelumnya di sini kita akan membahas 4 poin, yaitu tentang pengertian, yang kedua dasar-dasar penetapan nasikh mansukh, yang ketiga macam-macam nasikh dalam Al-Quran dan contoh ayatnya, dan yang keempat adalah manfaat adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian. Ilmu nasikh mansukh adalah ilmu mengenai pembatalan atau penghapusan dan ilmu tentang hukum yang diangkatkan. Ilmu ini dijadikan sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan antara dua dalil yang bertentangan yang secara zohir pada derajat yang sama. Nah, nasikh itu sendiri artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaznya. Dan mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Poin yang kedua adalah dasar-dasar penetapan nasikh mansukh. Ayat yang menjadi dasar adanya nasikh yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma nanshah min ayatin aw nusiha na'ti bi ghairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat mana saja yang kami naskan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Mana Al-Qotan menetapkan 3 dasar unsur untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasikh mansukh. Dan 3 dasar tersebut adalah yang pertama, melalui pentransmisian yang jelas atau an-naql al-syarih dari Nabi atau para sahabatnya. Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, melakukan studi sejarah mana yang duluan turun sehingga disebut mansukh. Untuk pembahasan poin ketiga, yaitu tentang macam-macam nasikh dalam Al-Quran dan contoh ayatnya. Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, nasikh dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu nasikh syarih atau ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat yang terdahulu. Misalnya ayat tentang perang pada Quran Surat Al-Anfal ayat 65 yang mengharuskan 1 orang muslim melawan 10 kafir. Nah, yang kedua yaitu nasikh dini, yaitu jika terdapat 2 nasikh yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta keduanya diketahui waktu turunnya. Ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Contoh dari nasikh dini ini adalah ketetapan Allah yang mewajibkan berwasiat bagi orang-orang yang akan mati yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180. Yang ketiga yaitu nasikh kuli, menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya ketentuan iddah 4 bulan 10 hari pada surah Al-Baqarah ayat 234 kemudian dinasikh oleh ketentuan iddah pada 1 tahun ayat yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya ketentuan iddah selama 4 bulan 10 hari pada surah Al-Baqarah ayat 234 dan dinasikh oleh ketentuan iddah 1 tahun pada ayat 240 di dalam surat yang sama. Dan yang keempat yaitu nasikh juz'i atau menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang berlaku bagi sebagian individu, atau
atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dan muqayyad. Contohnya, hukum dera 80 kali bagi orang yang menuduh seorang wanita tanpa adanya saksi pada surah An-Nur ayat 4. Kemudian dihapus oleh ketentuan li'an, yaitu bersumpah 4 kali dengan nama Allah jika si penuduh suami yang tertuduh, pada ayat 6 di dalam surah yang sama. Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasih kepada 3 macam, yaitu penghapusan terhadap hukum dan bacaan atau tilawah secara bersamaan. Yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan bacaannya tetap ada. Dan yang ketiga, penghapusan terhadap bacaannya saja sedangkan hukumnya tetap berlaku. Adapun dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah nas, para ulama membagi nasih menjadi 4 macam, yaitu nasih Al-Quran dengan Al-Quran, nasih Quran dengan sunnah nasih sunnah dengan Quran, dan yang keempat adalah nasih sunnah dengan sunnah. Nah, untuk nasih Quran dengan sunnah nasih terbagi menjadi 2 macam, yaitu nasih Quran dengan hadis ahad dan nasih Quran dengan hadis mutawatir. Nah, untuk yang nasih Quran dengan hadis ahad ini, menurut jumhur ulama, jenis nasih ini tidak diperbolehkan sebab Quran adalah mutawatir dan bersifat qat'i, sedangkan hadis ahad adalah bersifat zonni. Tidak logis manakala sesuatu yang mutlak kebenarannya harus dihapus oleh sesuatu yang bersifat dugaan. Nah, untuk nasih Quran dengan hadis mutawatir, menurut jumhur ulama, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, nasih jenis ini diperbolehkan sebab keduanya adalah berangkat dari wahyu. Hal ini didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4. Namun demikian, bagi Al-Syafi'i dan ahli Zohir menolak jenis nasih ini sebab hadis tidaklah lebih baik atau sebanding dengan Quran. Hal ini didukung firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Nah, yang selanjutnya nasih sunnah dengan sunnah. Jenis nasih ini terdapat 4 macam, yaitu mutawatir dengan mutawatir, ahad dengan ahad, ahad dengan mutawatir, dan mutawatir dengan ahad. Sebelumnya kami mohon maaf karena di sini tertulis nasih sunnah dengan Quran. Itu sebenarnya nasih sunnah dengan sunnah. Bagi jumhur ulama, dari keempat nasih tersebut tidak menjadi masalah menjadi bagian dari nasih, dengan kata lain dapat diterima kecuali jenis yang keempat, yaitu mutawatir dengan ahad. Argumentasinya tentu tidak terlepas dari tingkat nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bagi Al-Qotton, pada dasarnya ketentuan nasih dalam ijma' dan qiyas itu tidak ada dan tidak diperkenankan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu poin keempat tentang manfaat adanya nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa antara ayat dan hukum yang dikandungnya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Maksudnya, ayat fungsinya adalah untuk dibaca. Membaca ayat Al-Quran tanpa memahami maknanya tetap memperoleh pahala sendiri. Sedang hukum yang dikandung ayat tersebut berfungsi untuk dipelajari dan diamalkan. Yang kedua adalah proses pencabutan serta pembatalan suatu hukum umumnya disertai pergantian ke hukum yang lebih ringan. Pencabutan suatu hukum dapat disertai pencabutan status bunyi ayatnya, dapat menjadi pengingat bagi manusia terhadap keberadaan rahmat Allah kepada hambanya berupa proses memberi keringanan dalam melakukan kewajiban. Baik, demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.